Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu jarak titik terhadap garis dan jarak titik terhadap bidang. Ya, tapi sebelum kita membahas materi tersebut, ya, jarak titik terhadap garis. Tapi sebelum membahas ke materi tersebut, kita akan mengulas materi sebelumnya, yaitu menghitung menghitung panjang diagonal sisi atau bidang dan panjang diagonal ruang. Ya, mungkin kalian masih ingat materi yang sebelumnya. Di sini ada kubus, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, karena setiap sisi kubus memiliki panjang yang sama, maka diagonal sisinya dan diagonal ruangnya juga, diagonal sisi dari semua sisi itu akan sama, dan diagonal ruang juga ntar akan sama, ya. Seperti ini, misalkan di sini ada diagonal AC, ya. Ntar akan sama dengan panjang diagonal BG, atau juga akan sama dengan panjang diagonal BE. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini kalau misalkan di sini ada rusuknya A, ya, maka diagonal AC-nya atau diagonal sisinya, panjang diagonal sisinya di sini adalah AC. Panjang diagonal sisi, karena di sini AC ya, berarti sama dengan AC itu akan sama dengan situ, karena di sini adalah Pitagoras ya, karena membentuk di sini ada siku-siku, ya. Di sini sudutnya adalah siku-siku, maka di sini panjang diagonalnya adalah A kuadrat ditambah A kuadrat. Ya, A kuadrat tambah A kuadrat itu sama dengan 2A kuadrat, atau sama dengan A akar 2, ya. Jadi tergantung panjang rusuknya. Ntar kalau di sini panjang rusuknya 8, ya berarti ntar panjang diagonal sisinya ya 8 akar 2. Begitupun kalau misalkan di sini 10, panjang rusuknya di sini pun akan hasilnya 10 akar 2. Nah, itu ya, itu buat panjang diagonal sisi. Adapun panjang diagonal ruang, seperti di sini ada AG, itu ntar akan sama dengan HB, akan sama dengan EC, ya. Panjang diagonal ruang di sini, panjang diagonal ruang, ya, karena di sini adalah AG, akan kita tulis AG contohnya, sama dengan, karena sini akan melewati 3 sisi atau 3 rusuk, yaitu rusuk, misalkan di sini rusuk AB, kemudian di sini ada rusuk BC dan ada rusuk CG, ya berarti di sini rumusnya adalah A kuadrat ditambah A kuadrat juga ditambah A kuadrat, ya. Karena di sini A-nya ada 3, ya kalian singkat saja jadi 3A pangkat 2. Ya, seperti itu, atau A kuadrat. Jadi dihasilkan A kuadrat diakarkan tuh hasilnya A akar 3, ya. Jadi kalau panjang diagonal ruang itu rusuk akar 3, ya. Itu hasilnya dari materi yang kemarin. Jadi kalau misalkan rusuknya di sini 5, ya berarti di sininya adalah 5 akar 3 panjang diagonal ruangnya atau AG-nya. Ya, kalau di sini misalkan 5, panjang diagonal sisinya 5 akar 2, panjang diagonal ruangnya adalah 5 akar 3. Itu hanya mengingatkan saja untuk bentuk kubus, ya. Untuk bentuk kubus. Sebelum kita ke materi menghitung titik. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau bentuk bangunnya adalah balok, ya, bentuk bangun balok berupa balok. Ya, ini ada balok, misalkan sama di sini ada balok ABCD, EF, GH.
ya. Ya di situ kalau ada balok, kalau balok beda dengan kubus ya. Kalau kubus semua diagonal sisinya itu sama besarnya, kemudian diagonal ruang juga sama besarnya, tapi kalau dia di balok itu agak berbeda. Jadi tergantung sisinya. Kalau sisi bawah yang ditanya sisi bawah dengan atas itu akan sama panjang diagonal sisi atau diagonal bidangnya. Ya, begitupun kalau misalkan di sini yang ditanya diagonal samping kiri dan samping kanan, itu juga akan sama diagonal panjang diagonal sisinya atau panjang diagonal bidangnya. Panjang diagonal depan dan belakang juga akan sama. Jadi ntar kalau misalkan ditanya panjang diagonal antara diagonal bawah dengan diagonal samping, panjang diagonal sisi bawah dengan panjang diagonal samping itu akan berbeda ya hasilnya. Ya, jadi di sini kalau misalkan kalian di sini ada angka, misalkan di sini ada angka 6, kemudian di sini angka di sini misalkan 8, di sini misalkan 6, dan di sini misalkan 3 ya. Ntar kita akan hitung panjang diagonal sisi bawah. Misalkan di sini ada panjang diagonal sisi panjang diagonal sisi bawah. Itu diagonal sisi bawah itu akan sama dengan atas ya. Diagonal bawah dengan atas ini misalkan di sini ada AC ya, berarti ntar kita ngitung panjang AC contohnya ya. Jadi panjang diagonal sisi yang di bawah dengan yang di atas itu akan sama hasilnya ya. Misalkan di sini kalau misalkan langsung ke angka, kita masukkan saja angkanya. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu berapa? 64 ini sampai 36, jadi hasilnya 100. Maka 100 adalah 10. Nah, berarti panjang diagonal sisi yang sisi bawah dengan sisi atas itu akan sama, yaitu besarnya ada panjangnya adalah 10. Kemudian di sini ada lagi misalkan panjang diagonal sisi atas sisi atas dan bawah udah ya, sisi samping kanan kiri ya. Kanan dan kiri ini akan berbeda. Kanan dan kiri akan berbeda. Misalkan di sini contohnya kita ambil aja AD ya, panjang AD. Ya, dilihat AD itu bersesuaian dengan apa ini? Dengan ini kan panjang ya, panjang, lebar dan tinggi. Berarti ini dengan kalau AD, kalau panjang diagonal AD berarti dia dengan lebar dan tinggi ya, dengan panjang lebar, dengan lebar, sisi lebar dan sisi tinggi. Ya, berarti di situ ada 6 dan 3. Berarti kalian masukkan di sini 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 6 kuadrat hasilnya 36 ditambah 9 hasilnya berapa? 36 ditambah 9 hasilnya adalah 41 ya. 36 ditambah 9 hasilnya adalah 45 ya. Ya, 45. Akan 45 adalah ini 45 itu berapa kali perkalian berapa ya? Hasil 45 itu adalah 9 kali 5. Itu berarti ntar akar 9 hasilnya 3 akar 5. Nah, itu buat panjang diagonal samping kiri dan samping kanan ya. Adapun ntar hitung panjang diagonal depan dan belakang itu akan berbeda lagi ntarnya cara pengerjaannya ya. Ini panjang diagonal sisi depan dan belakang, depan atau belakang. Nah, kita ambil contoh saja salah satu sisi ya, salah satu sisi depan dan belakang tuh bisa saja AF di sini. AF. Lihat AF itu yang kita pakai adalah sisi panjang dengan sisi tinggi. Ya. Jadi di sini kalau misalkan di sini pakainya AF, ya berarti sama dengan akar berapa sini? 8 kuadrat
ditambah 3 kuadrat. 8 kuadrat hasilnya adalah 64. 64 ditambah 9 hasilnya 73. Ya benar. 64 ditambah 9 hasilnya 73. Akar 73 tuh perkalian berapa yang 73? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bisa diakarkan, ya hasilnya akar 73 saja. Tapi kalau untuk diagonal ruang itu akan sama. Kalau panjang diagonal ruang di apa namanya di balok juga akan sama seperti dengan kubus, akan sama ya. Ini ya, kita batasin. Di sini ada panjang diagonal ruang. Nah, panjang diagonal ruang di sini misalkan kalau kalian pakai dengan AG ya boleh, atau ganti sekarang dengan CE. Ya, itu diagonal ruangnya CE karena melewati 3 sisi. Di sini ada sisi panjang, ada sisi lebar, dan ada sisi tinggi, ya berarti kita masukkan tiga-tiganya di situ. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, berapa nih hasilnya? 64 ditambah 36 hasilnya adalah 100. 100 ditambah 9 hasilnya adalah 109. Ya. Akarnya hasilnya adalah akar 109. Ya mungkin itu hanya mengingatkan saja untuk menghitung diagonal, ya panjang diagonal. Karena ntar menghitung jarak akan berhubungan dengan diagonal. Ya, masuk sekarang ke materinya. Ya. Ini hanya mengingatkan saja. Sekarang kita masuk ke materi menghitung jarak titik ya. Nah, ini contohnya dalam bentuk kubus.